Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, teman-teman, jumpa lagi dengan Ibu pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang silabus pembelajaran. Dalam silabus pembelajaran terdapat beberapa komponen yang harus sama-sama kita ketahui, karena silabus pembelajaran ini adalah salah satu komponen yang harus dimiliki, yang harus didesain, yang harus dibuat, dan harus dikuasai isinya oleh seluruh atau oleh para pendidik untuk bisa menyajikan materi sesuai dengan indikator-indikator yang akan dicapai pada tiap kali pertemuan. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan beberapa submateri yang akan sama-sama kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang pengertian silabus pembelajaran, prinsip pengembangan silabus, tahapan pengembangan silabus, dan komponen format silabus. Yang pertama, tentang prinsip atau tentang pengertian silabus pembelajaran. Silabus pembelajaran adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Beberapa komponen ini saling berkaitan, satu sama lain saling menguatkan, karena komponen-komponen yang ada pada silabus adalah acuan untuk kita membawakan materi pelajaran yang ada di kelas. Tidak bisa seorang guru atau seorang pendidik masuk ke kelas tanpa rencana. Tidak bisa seorang pendidik masuk ke kelas tanpa pedoman yang dibuat atau yang dirancang untuk melaksanakan pembelajaran. Karena sejatinya kita sama-sama tahu bahwa tiap kali pembelajaran ada target yang akan dicapai, ya. Tidak semua bab kita makan habis dalam satu kali pertemuan, tidak semua bab kita bahas dalam satu kali pertemuan, gitu kan? Maka dari itu, untuk bisa mencapai target atau pemahaman tiap indikator, maka silabus ini menjadi acuan seorang pendidik untuk membahas bab demi bab atau subbab pada tiap kali pertemuan. Kemudian yang kedua, yang terdapat dalam silabus kemudian yang kedua tentang prinsip pengembangan silabus. Prinsip-prinsip pengembangan silabus diantaranya yaitu ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Pertama akan kita bahas tentang konsep ilmiah, ya, yang tertera atau yang menjadi acuan dalam pembuatan silabus adalah silabus ini harus bersifat ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, karena seorang pendidik itu menyampaikan materi itu juga harus punya latar belakang dari mana materi itu didapat, gitu. Materi tersebut harus bersifat ilmiah. Materi yang dibawakan, sumbernya dari mana, buku panduannya apa, pedoman yang digunakannya apa, referensi bukunya apa saja, literasinya apa saja, gitu ya. Itu harus bersifat ilmiah. Lalu kemudian yang kedua, bersifat relevan. Cakupan kedalaman tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, serta spiritual peserta didik. Yang ketiga, sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Kemudian yang keempat, konsisten, bersifat konsisten.
adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Kemudian yang kelima, memadai. Cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem pembelajaran cukup menunjang mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya, silabus ini juga harus bersifat aktualisasi dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu yang ada atau ilmu teknologi yang terkini dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata peristiwa yang terjadi pada saat ini. Jadi sifatnya itu aktual gitu ya, dan kontekstual gitu. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Jadi salah satu fungsi fleksibel ini bahwa dalam silabus ini bisa berubah. Silabus ini bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Silabus ini tidak kita misalkan membuat pada tahun ini. Ya, 2022 misalkan kita membuatnya, lalu kemudian apakah misalkan silabus ini akan terus kita gunakan sampai misalkan tahun 2027 atau 5 tahun yang akan datang? Nah, itu tidak, karena perkembangan zaman, ilmu itu dinamis, ilmu itu berkembang terus menerus gitu ya, dan kebutuhan peserta didik serta kebutuhan dunia usaha, dunia industri, instansi dan lain sebagainya juga berkembang, dunia berkembang terus, maka ilmu dan bab yang tertera pada silabus pun bisa sewaktu-waktu diubah atau bisa sewaktu-waktu kita rubah gitu. Kita rancang kembali sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan peserta didik. Kemudian selanjutnya menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, ya, di mana kompetensi ini kita pahami bahwa pada peserta didik ada 3 komponen atau 3 kompetensi yang dicapai, gitu loh. Jadi 3 kompetensi ini apa saja teman-teman semua? Yang pertama kognitif atau aspek kognitifnya secara pengetahuan dalam silabus tertera, gitu. Materi yang dibawakan, yang disajikan atau bahan ajar yang digunakan, kemudian indikator yang dicapai, itu ada sisi kognitifnya yang bisa dipahami oleh siswa secara pengetahuan. Kemudian afektif juga dari materi yang disampaikan atau materi yang tertera pada silabus, ada sisi afektif yang dituju pada diri siswa, sehingga ketika siswa mempelajari bab atau mempelajari dengan bahan ajar, kemudian dengan indikator yang kita rancang gitu ya, ada perubahan pada diri siswa secara afektif, secara sifat gitu. Sebelum melakukan pembelajaran atau sebelum melaksanakan pembelajaran, misalkan anak ini belum mengetahui apapun atau anak ini belum mengetahui materi. Namun ketika selesai mempelajari maka ada beberapa kelebihan atau ada beberapa manfaat yang bisa didapat atau diperoleh oleh peserta didik yang menjadi bekal keilmuannya, menjadi perubahan karakternya, sikapnya, attitude-nya dan lain sebagainya. Tentu juga harus berkaitan dengan materi yang dibawakan atau materi yang disajikan. Kemudian ada ranah psikomotor gitu. Jadi materi yang kita susun, kita rancang dalam silabus, yang pertama kita harus bisa mencapai target bahwa peserta didik ini menguasai penuh materi yang kita bawakan secara kognitif, secara pengetahuan dia memahami. Kemudian yang kedua afektif, secara sikap dia ada perubahan ketika selesai mempelajari materi yang kita sajikan, kita bawakan. Kemudian yang ketiga ada psikomotor. Psikomotor ini setelah mempelajari materi gitu ya, ada kemampuan atau keterampilan khusus yang menjadi tambahan pada diri peserta didik, pada diri siswa gitu,
Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan pengembangan silabus. Pada tahapan pengembangan silabus, yang pertama harus kita pahami adalah mengkaji dan menentukan standar kompetensi. Merancang silabus ini tidak bisa hanya dengan kita memiliki satu referensi buku saja. Pedoman yang dimiliki oleh seorang pendidik atau seorang guru juga harus bisa disejajarkan atau harus bisa disandingkan juga dengan kurikulum yang saat ini sedang berlaku. Misalkan kurikulum 2013, panduannya apa, buku pedomannya apa saja gitu. Jadi standar kompetensi ini turunan dari panduan atau buku panduan yang digunakan oleh pendidik pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Sama seperti standar kompetensi dasar ini juga terbaca pada bab-bab yang akan disampaikan atau bab-bab yang tertera pada buku panduan, buku pedoman yang digunakan atau buku literasi yang digunakan oleh pendidik pada saat pembelajaran berlangsung di kelas gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Dalam silabus menentukan juga materi pokok pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran itu harus disesuaikan dengan runutan materi yang akan dibawakan oleh seorang pendidik. Menentukan atau mengembangkan kegiatan pembelajaran ini artinya dalam silabus tergambarkan bahwa pembelajaran yang berlangsung di kelas itu bisa dilakukan secara fleksibel, bisa dilaksanakan mengikuti kondisi yang ada di sekolah gitu. Tidak hanya terkotak-kotakan di kelas atau peserta didik hanya kita arahkan untuk belajar di kelas saja gitu ya. Jadi ketika nanti kita merancang silabus atau teman-teman merancang silabus ini harus bisa mengikuti kondisi yang ada. Agar apa? Agar kita bisa tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Apalagi saat ini ya, bisa diakses bukan hanya melalui tatap muka secara langsung, tapi bisa berbagai cara seperti kegiatan pembelajaran secara online dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu juga harus termaktub dalam silabus. Kemudian selanjutnya merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menentukan jenis penilaian, mau menggunakan penilaian apa, dan lain sebagainya. Nanti sama-sama kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian menentukan alokasi waktu, jumlah jam pelajaran dalam satu semester itu dibagi menjadi beberapa pertemuan gitu. Tidak bisa misalkan dalam satu kali, misalkan pendidikan agama Islam, dalam satu minggu pendidikan agama Islam itu 2 jam pelajaran untuk satu kali pertemuan, misalkan seperti itu ya. Nanti kita desain, kita rancang. Atau dalam satu semester berapa kali pertemuan, 36 kali pertemuan atau 36 jam pelajaran. 36 jam pelajaran ini dipecah menjadi beberapa kali pertemuan gitu. Selanjutnya menentukan sumber belajar. Sumber belajar ini tadi saya katakan bisa melalui apapun ya. Nanti sama-sama kita bahas di pertemuan berikutnya. Selanjutnya komponen dan format silabus. Komponen dan format silabus yang pertama tadi sudah saya katakan, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Beberapa materi ini harus tertera. Nanti teman-teman bisa melihat contoh format silabus yang menjadi acuan untuk kita merancang sebuah pembelajaran gitu ya. Nah ini contoh silabus atau contoh format silabus. Yang pertama ada nama sekolah. Di sini kita isi di mana tempat kita mengajar. Nah itu ditulis atau tertera nama sekolahnya. Kemudian mata pelajarannya apa? Misalkan pendidikan agama Islam.
tulis pendidikan agama Islam, atau untuk SD misalkan pendidikan agama Islam dan budi pekerti, tulis di sini seperti itu. Kemudian kelas dan semesternya berapa, kelas 6, semester 2 misalkan ya. Kemudian alokasi waktu. Kalau alokasi waktu pada silabus berbeda dengan alokasi waktu pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Alokasi waktu pada silabus itu total keseluruhan dalam satu semester, karena satu silabus ini dirancang untuk pembelajaran selama satu semester ke depan. Itu teman-teman semua. Jadi alokasi waktu ini total keseluruhan jam pertemuan dalam satu semester, gitu ya. Ini satu standar kompetensi. Yang pertama, di sini ada kolom kompetensi dasar. Materi pokok pembelajarannya apa ditulis. Kegiatan pembelajaran apa saja. Indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar juga ditulis. Nah, ini ada contoh format silabus yang kedua, teman-teman. Ini sama seperti yang sebelumnya, nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, alokasi waktu. Terus kalau yang tadi di atas kompetensi dasar, materi pokok ada dalam satu kolom gitu ya, formatnya menjadi kolom. Namun kalau yang ini runut ke bawah gitu, nanti diisinya sama seperti sebelumnya, hanya beda format saja. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman terkait dengan silabus pembelajaran. Demikian materi pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kiranya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu pekan berikutnya atau sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu saja barangkali. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.